Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni masalah fikih berkenaan dengan salat istisqa, yakni salat minta hujan. Kita bisa lihat pada halaman 33 bahwa di dalam halaman 33 dikemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa sholatul istisqa'i masnunatun. Dan sholat istisqa itu yaitu sholat memohon turun hujan, masnunatun adalah disunnahkan. Faya'muruhumul imamu bitaubati, maka memerintahkan imam kepada semua orang supaya bertobat. Was-shadaqati, dan memberikan sedekah. Wal khuruji minal mazalimi, dan keluar daripada segala perzoliman. Wa maslahatil a'da'i, dan mendamaikan segala permusuhan. Wasiyami salasati ayyamin, dan supaya berpuasa 3 hari. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi', kemudian keluar imam bersama orang-orang fil yaumir rabi', pada hari keempat, fi syabin bazlatin, dengan memakai pakaian bekerja atau memakai pakaian sehari-hari, memakai pakaian yang bersahaja. Wastikanatin, dan khusyuk. Watadarruin, dan merendahkan diri, tadarru'. Wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idaini, dan salat imam bersama orang-orang 2 rakaat. Ka salatil idaini, seperti salat 2 hari raya, seperti salat Id. Tsumma yakhtubu ba'dahuma, kemudian imam berkhutbah sesudah salat 2 rakaat itu. Wa yuhawwilu wida'ahu, dan memindahkan selendangnya. Wa yuksiru minad du'ai, dan memperbanyak berdoa. Wal istighfari, dan membaca istighfar. Wa yad'u bidu'ai rasulin wa yad'u bidu'ai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca doa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alha suqya rahmatin. Ya Allah, jadikanlah air hujan itu sebagai siraman rahmat. Wala taj'alha suqya azabin, dan tidak dijadikannya sebagai siraman azab. Wala mahkin, dan tidak merusak. Wala balain, dan tidak menjadi bala. Wala hadmin, dan tidak merubuhkan. Wala gharqin, dan tidak menenggelamkan. Allahumma alal zurabi. Ya Allah, semoga Engkau menghujani ke atas bukit-bukit yang kecil, wal akami, dan bukit-bukit yang besar, wa manabitis sajari, dan ke tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, wa butunil adwiyah, dan ke dalam lembah-lembah. Allahumma hawalaina. Ya Allah, semoga Engkau menghujani seputar kami, wala alaina, dan tidak membahayakan atas kami. Allahumma askina ghaisan. Ya Allah, siramilah kepada kami dengan air hujan, mughisan, yang menyelamatkan, hani'an, yang mudah, mari'an, yang terpuji akibatnya, mari'an, yang membawa kesuburan, sajjan, yang keras jatuhnya ke bumi, aman, yang merata, godakon, yang tawar, tobakon, yang menutupi bumi, mujallalan, yang menghiasi bumi, daiman, yang kekal, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Allahumma askinal ghaisa. Ya Allah, siramilah kepada kami dengan air hujan. Wala taj'alna minal qanitin, dan tidak menjadikan kepada kami atau daripada orang-orang yang yang qanitin, dari orang-orang yang berputus dari rahmatmu, dari orang berputus asa, ya. Wala taj'alna minal qanitin, dan tidak menjadikan kepada kami setengah daripada orang-orang yang terputus dari rahmatmu. Jadi janganlah Engkau jadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Allahumma inna bil ibadi. Ya Allah, sesungguhnya pada hamba-hambamu, wal biladi, dan pada negeri-negeri, minal jahdi, tertimpa kepayahan, walju, dan kelaparan, wadonki, dan kesempitan, malanasku, yang tidak dapat kami unjukkan, illa ilaika, kecuali kepadamu.
Allahumma ambiti lana zar'a, ya Allah tumbuhkanlah bagi kami akan tanaman, wa adir rolana, dan limpahkanlah bagi kami air susu, wa anzil alaina, dan turunkanlah kepada kami mim barakatis sama, dari keberkahan langit, wa ambatit lana, dan tumbuhkanlah bagi kami mim barakatil ardi, dari keberkahan bumi, waksib anna minal bala, dan hilangkanlah dari kami daripada bala ma la yaksifuhu ghairuka, yang tidak dapat menghilangkannya selain Engkau. Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu, innaka kunta ghaffara, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengampun. Fa arsilis sama alaina, maka kirimkanlah air hujan kepada kami midrara, yang banyak terus menerus. Wa yagtasilu fil wadi, dan mandi orang itu di dalam lembah, iza sala, apabila membanjir air, wa yusabbihu lirra'di wal barki, dan membaca tasbih karena mendengar suara petir dan melihat kilat. Itulah kira-kira matan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian marilah kita akan coba melihat dalilnya. Nggih, Pak De. Kita akan coba melihat dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul istisqa'i masnunatun. Dan salat istisqa ini adalah masnunatun, disunnahkan. Salat meminta hujan ini disunnahkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar, kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblata wa qalaba ridaahu wa shalla rak'ataini, wa fi riwayatin indal Bukhari jahara fihima bil qiraati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju musalla dan beristisqa. Beliau menghadap kiblat dan mengalihkan selendangnya. Beliau sholat 2 rakaat. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari ditambahkan beliau membaca keras dalam kedua rakaat tersebut. Kemudian faya'muruhum al-imamu bitaubati
was-shadaqati wal khuruji minal mazalimi wa musalahatil a'da'i wasyami salasati ayyamin. Maka hendaknya imam memerintahkan kepada orang-orang agar bertaubat, bersedekah, menghentikan perbuatan-perbuatan aniaya, menghentikan perbuatan-perbuatan zalim, berdamai dengan musuh-musuh, dan berpuasa 3 hari. Karena hal-hal inilah yang memudahkan terkabulnya doa, dengan bertobat, dengan bersedekah, dengan tidak membuat zalim, berdamai, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang memudahkan terkabulnya doa. Mudah-mudahan dengan perbuatan tersebut Allah turunkan hujan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis. Sedangkan yang dikehendaki dengan musuh di sini adalah permusuhan dan perselisihan daripada perihal urusan keduniawian di antara kaum muslimin sendiri. Jadi yang permusuhan di sini adalah antar umat Islam dalam perkara-perkara dunia. Didamaikan tuh, ya, didamaikan satu sama lain jika ada perselisihan di antara kaum muslimin tentang perkara-perkara dunia. Kemudian summa yakhruju bihim fil yaumir rabi fi siyabin bazlatin. Kemudian keluar bersama orang-orang pada hari keempatnya. Yang tadi, maka hendaknya imam memerintahkan kepada orang-orang agar bertobat, bersedekah, menghentikan perbuatan-perbuatan aniaya, berdamai dengan musuh-musuh, dan berpuasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari. Kemudian keluar bersama orang-orang pada hari keempat. Sang imam keluar bersama dengan orang-orang pada hari keempat dalam pakaian harian yang bersahaja, yang sederhana. Demikianlah yang terdapat dalam keterangan yaitu pakaian harian yang bersahaja, agar tidak membuat ujub atau sombong. Jadi pakaiannya udah pakaian yang biasa saja. Bertadaruk, tunduk, khusyuk kepada Allah dengan pakaian sehari-hari. Pakaian yang tidak mencerminkan kesombongan. Jadi sekali lagi menggunakan pakaian yang bersahaja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastikanatin wa tadarru'in, dan khusyuk, dan berjalan, dan dengan tenang dan khusyuk. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tenang, khusyuk. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an, mutabazzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian.
fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tawadhu, bersahaja, khusyuk, perlahan-lahan dan merendahkan diri. Lalu sholat 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya, sebagaimana sholat hari raya, sebagaimana sholat Id. Kemudian setelah itu wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil idaini. Kemudian dia sholat 2 rakaat laksana sholat 2 hari raya, yaitu dengan membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Sama dengan hari raya. Rakaat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Pada rakaat yang kedua takbir 5 kali. Makanya dikemukakan kemudian imam dan para orang-orang sholat 2 rakaat ka sholatil idaini sebagaimana sholat 2 hari raya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang sholat istisqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Ibnu Abbas, beliau sholat 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya, ya, takbir 7 kali pada rakaat pertama, kemudian 5 kali pada rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yakhthubu ba'dahuma. Kemudian imam berkhutbah. Imam berkhutbah ba'dahuma setelah sholat 2 rakaat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi. Fasala bina rak'ataini bila azanin wala iqamatin. Summa khotobana wa da'allaha wa hawwala wajhahu nahwal qiblata rafi'an yadayhi summa qallaba ridaahu faja'alal aymana 'alal aysari wal aysara 'alal aymani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari untuk sholat istisqa, untuk sholat mohon hujan. Lalu beliau sholat 2 rakaat bersama-sama kami tanpa azan dan tanpa iqamah. Kemudian mengkhutbahi kami dan berdoa kepada Allah. Beliau hadapkan wajahnya ke arah kiblat dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian mengalihkan selendangnya yang kanan dialihkan ke kiri dan yang kiri dialihkan ke kanan. Nah, ini selendangnya dialihkan yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Dalam khutbahnya membaca istighfar
Dalam khutbahnya membaca istighfar sebagai ganti dari bacaan-bacaan takbir dalam khutbah hari raya. Jadi kalau khutbah raya kan kita takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kalau hari raya. Tapi kalau sholat istisqa, takbir tersebut dengan istighfar diganti. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya, sama sebagaimana hari raya. Ya. Jadi dalam khutbahnya membaca istighfar sebagai ganti dari bacaan-bacaan takbir dalam khutbah hari raya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Nuh. Surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhawwilu ridaahu. Kemudian memindahkan selendangnya, yang atas dikebawahkan dan yang berada di kanan dialihkan ke kiri, berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengalihkan suasana kering gersang kepada kesuburan. Jadi ini adalah sebagai salah satu bentuk analogi memindahkan selendang itu, memohon mudah-mudahan Allah memindahkan suasana dari suasana kering dan gersang kepada hujan yang penuh dengan kesuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa yukassiru minad du'ai wal istighfari, dan memperbanyak daripada doa dan istighfar. Mohon ampun diperbanyak. Mungkin hujan kagak turun karena dosa-dosa kita. Nggih, Pak De. Ya. Makanya dianjurkan memperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dilanjutkan berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doanya? Allahumma ja'alha suqiya rahmatin wala taj'alha suqiya azabin wala mahkin wala balain wala hadmin wala gharakin. Doa Rasulullah, kemudian lalu membaca doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah hujan itu sebagai siraman rahmat. Jangan Engkau jadikan sebagai siraman azab, siraman yang merusakkan, siraman bencana, siraman yang meruntuhkan, dan bukan siraman yang menghanyutkan. Itu doanya. Allahumma ala zarabi wal akami wa manabitis sajari wa manabitis sajari
wa butunil adwiyati. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, siramkanlah hujan ini meratai perbukitan, pegunungan, tempat tumbuhnya pepohonan dan parit-parit, ya, dan perut-perut ngarai. Ya Allah, semoga hujan ini mendatangkan kemakmuran di sekitar kami, tidak mendatangkan bencana atas kami. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma skina ghaisan mugisan hanian harian mari'an sahan aman ghodakon tobakon muhillalan daiman ila yaumiddin, daiman ila yaumiddin. Kemudian berdoa, ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang deras banyak. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang deras, mudah, sedap, lagi menyuburkan, yang menyiram meratai banyak, deras dan melimpah-limpah, langgeng sampai hari kiamat. Langgeng sampai hari kiamat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan, Allahumma askinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, sesungguhnya telah terjadi kesulitan. Ya Allah, siramkan hujan kepada kami dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Mu. Orang-orang yang berputus asa karena terlambat turunnya hujan. Hujan nggak turun-turun, akhirnya dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Makanya dianjurkan berdoa, ya Allah, siramkan hujan kepada kami dan jangan Engkau jadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Kemudian Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wa donki ma la nasku illa ilaika. Ya Allah, sesungguhnya telah terjadi kesulitan, kelaparan dan kesempitan menimpa hamba dan negeri yang aku tidak mengadu kecuali kepada Engkau. Ya. Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita meminta, karena Dia sang pemilik, sang penguasa yang maha berkuasa untuk menurunkan hujan. Enggak ada tempat yang mengadu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-jahdu itu adalah kesulitan, ad-donku adalah kesempitan yang parah. Asbab hujan yang enggak turun-turun, semuanya menjadi sempit, dan kesempitan itu sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma ambit lana zar'a wa adbir lana doa. Ya Allah,
tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan untuk kami dan deraskanlah air susu. Banyak mengeluarkan air susu sebelum melahirkan anaknya. Kemudian wa anzil alaina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ardi wa aksib anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuka Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara wa yaghsilu fil wadi idza sala. Kemudian berdoa, turunkanlah wa anzil alaina, turunkanlah untuk kami keberkahan bumi, turunkanlah kepada kami keberkahan langit, tumbuhkanlah untuk kami keberkahan bumi, lenyapkanlah bencana daripadaku yang tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu, karena sesungguhnya Engkau maha menerima ampun. Maka turunkanlah hujan yang deras untuk kami. Berdasarkan ittiba yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Wa yaksilu fil wadi idza sala. Wa yaksilu fil wadi idza sala, dan disunahkan mandi di sungai apabila telah mengalir. Disunahkan mandi di sungai apabila telah mengalir air. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila air telah mengalir, beliau bersabda, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahura panataharu minhu wa nahmadullaha alaih. Keluarlah kalian bersama-sama aku, inilah air yang telah Allah jadikan suci, mensucikan. Kita bersuci dan menyanjungkan pujian kepada Allah Ta'ala, tertuang di dalam kitabnya Imam Syafi'i. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, hujan telah turun menimpa kami dan kami berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membuka pakaiannya sehingga beliau tertimpa hujan. Aku bertanya, kenapa engkau berbuat demikian? Sabda beliau, li'annahu hadisu ahdin bi Rabbih ta'ala, karena hujan ini barang baru yang diciptakan oleh Tuhannya. Berkata Imam Nawawi, maksudnya hujan adalah rahmat dan Allah Subhanahu wa taala baru saja menciptakannya, maka memohon berkatnya. Ada di dalam Syarah Muslim. Kemudian setelah itu, wa yusabbih li ra'di wal barki, dan bertasbihlah dan membaca tasbih bila ada kilat dan guntur.
Jadi ada kilat dan guntur, hendaklah bertasbih. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, dikemukakan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar guntur lalu menghentikan bicaranya dan berdoa, subhanalladzi yusabbih ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, ya, wa malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang guntur dan malaikat memahasucikannya dengan memujinya karena takut kepadanya. Lalu beliau berkata, guntur ini adalah peringatan serius untuk seluruh penduduk bumi, mengingatkan bahaya akan turunnya hujan dan lain-lain. Doa ini diambilkan dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Jadi ketika terjadi guntur maka disunnahkanlah kita untuk bertasbih. Subhanalladzi yusabbih ra'du bihamdihi wal malaikatu minal khifatihi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.